Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dewi Andriani dari program studi S1, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Sistem Informasi, dengan jurusan Sistem Informasi. Dengan ini ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. TDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2023. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun video ini berisikan mata kuliah yang saya ampuh. Cakupan dalam video pembelajaran ini diantaranya ialah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Yang pertama ialah deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah yaitu Algoritma dan Pemrograman 2 dengan SKS yaitu 3 SKS dan kode mata kuliah IP 011341. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 ini berada di semester 2 yang bersifat mata kuliah wajib. Mata kuliah ini mengenalkan tentang konsep dasar pemrograman Pascal, yaitu pengetahuan tentang struktur Pascal, aturan pada pemrograman Pascal, standar input atau output pada Pascal, struktur percabangan, struktur perulangan pada Pascal, prosedur dan function pada Pascal, struktur data seperti array, record, list, prosedur dan fungsi standar operasi string, serta operasi file. Sehingga diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami perintah-perintah pemrograman Pascal, serta dapat membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Algoritma dan Pemrograman 2 ialah yang pertama, memahami konsep dasar bahasa pemrograman. Yang kedua, memahami metode, prinsip, dan teknik pemrograman. Yang ketiga, memahami operasi file. Yang keempat, memahami cara membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Sedangkan sub CPMK dari mata kuliah ini ialah yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan sejarah Pascal, struktur, dan komponen dasar Pascal. Yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan standar input atau output Pascal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan struktur percabangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan struktur perulangan. Kemudian, yang kelima, mahasiswa mampu menjabarkan prosedur dan function. Yang keenam, mahasiswa mampu menjabarkan jenis-jenis struktur data seperti array, record, dan linked list. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjabarkan prosedur dan fungsi standar operasi string. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjabarkan operasi file. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjabarkan cara membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah ini ialah yang pertama, menjelaskan sejarah Pascal, struktur, aturan pemrograman Pascal, dan komponen Pascal. Yang kedua, mengetahui standar input atau output pada bahasa Pascal. Yang ketiga, menjelaskan perintah-perintah pada pemrograman Pascal. Yang keempat, menjelaskan prosedur dan function. Yang kelima, menjelaskan prosedur dan fungsi standar operasi string. Sedangkan sistem pembelajaran, algoritma, dan pemrograman 2 ini ialah mata kuliah diampu oleh dosen pengampu. Jumlah pertemuan ada 7 pertemuan tatap muka, 5 pertemuan daring via Google Meet atau Zoom Meeting,
dan 2 menggunakan virtual class. Untuk waktunya, tatap muka terjadwal sebesar 3 kali 50 menit, penugasan terstruktur 3 kali 60 menit, dan belajar mandiri 3 kali 60 menit. Ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-10, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini ialah yang pertama, konsep dasar bahasa Pascal. Yang kedua, operator dan unit standar pada Pascal. Yang ketiga, struktur percabangan. Yang keempat, struktur perulangan. Yang kelima, prosedur dan function. Yang keenam, struktur data atau array, record, dan memory. Yang ketujuh, string. Yang kedelapan, operasi file. Adapun metode pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 ini ialah ceramah, di mana saya akan memaparkan materi-materi yang akan diberikan menggunakan proyektor atau menggunakan papan tulis yang ada di dalam kelas. Yang kedua ialah diskusi, di mana diskusi yang terjadi adalah diskusi dua arah antara mahasiswa dengan mahasiswa dan dosen dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan tugas, di mana selama perkuliahan saya memberikan tugas kepada mahasiswa baik individu maupun tugas kelompok. Sistem penilaian mata kuliah ini dilihat dari 4 komponen penilaian, yaitu kuis sebesar 10%, tugas sebesar 10%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian utama sebesar 50%. Karena mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah ujian utama, sehingga nilainya adalah ujian utama sebesar 50%. Berikut ini adalah cuplikan dari kegiatan pengajaran yang saya dengan mahasiswa lakukan di kelas menggunakan platform Zoom Meeting. Baik, mari kita mulai belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang struktur percabangan dan perulangan pada Pascal. Yang pertama ada percabangan. Ya. Ada yang tahu di dalam percabangan pada Pascal dia memiliki berapa bentuk? 2, Bu. 2. Apa saja bentuknya? If Dan case. If dan case. Oke. Percabangan adalah suatu pemilihan alur program yang didasarkan atas kondisi tertentu. Ada 2 bentuk percabangan yaitu if dan case. If. Bentuk percobaan if dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain if, then, pernyataan benar. Ya, merupakan suatu bentuk percobaan yang paling sederhana. Ya, kalau kondisinya dia benar, maka dia akan eksekusi pernyataan benarnya. Masuk contohnya. Contohnya di sini saya menggunakan variabel nilai yaitu tipe datanya real. Nah, di sini ada badan program, ada begin sama end. Di dalam Pascal, kalau jika kita menuliskan begin, maka harus diakhiri dengan n titik. Nah, di sini ada perintah masukkan nilai Anda, table nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 45, maka dia akan cetak lulus. Dia, misalkan saya masukkan nilai Anda adalah 70, maka yang akan tercetak adalah lulus. Jika saya masukkan nilainya itu 40, maka yang akan tercetak apa? Tidak ada output. Tidak ada output. Kenapa tidak ada output? Karena dia tidak Tidak ada menggunakan else-nya. L. Gitu. Bentuk
If yang kedua adalah if kondisi dia pernyataan benar, else dia pernyataan salah. Kalau yang tadi dia hanya pernyataan benar saja. Jadi jika pernyataannya salah, kondisinya salah, maka tidak akan ada yang dieksekusi, gitu ya. Kalau yang ini if then else, jika kondisinya salah, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan salahnya. Masuk ke contoh, ya. Di sini variabelnya cetak nilai, di pendatangnya diario. Nah, dia cetak nih, masukkan nilai Anda. Ya, misalkan saya masukkan nilainya 45, maka dia akan masuk kondisi nih. Apakah 45 itu lebih besar atau sama dengan 45 kondisinya? Kalau iya, berarti dia akan cetak lulus. Kalau tidak, dia akan cetak gagal. Nah, saya masukkan 45, ternyata sama dengan 45, maka dia akan cetak lulus. Ya, kalau saya inputkan 40, maka dia akan cetak gagal. If yang ketiga, if kondisi then begin and else, ya, digunakan bila pernyataan benar atau keduanya salah yang akan dikerjakan lebih dulu ya perintahnya. Ini ada bentuk umumnya, ya, bentuk umum pertama dan kedua, ya. Langsung masuk ke contohnya. Contoh if kondisi then begin and else begin and, ya. Di sini ada use CRT, deklarasi variabelnya ada angka, tipe data integer. Di sini ada perintah clear screen, ini dia gunanya untuk menghapus output sebelumnya. Jadi nanti output kedua di program kedua dijalankan, outputnya tidak tumpang tindih gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan clear screen, wajib dituliskan use CRT-nya. Ya, use CRT ini digunakan untuk memanipulasi layar gitu ya. Kalau kalian tidak menggunakan clear screen, use CRT tidak dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tuliskan clear screen, maka wajib tulis use CRT-nya. Kalau tidak, akan terjadi error gitu ya programnya. Kemudian, cetak, masukkan sebuah angka. Nah, jika angka yang kita masukkan dibagi dua, sisa baginya, di sini adalah mod 2. Mod itu adalah modulus, berarti sisa bagi. Sisa bagi yang sama dengan 0, maka dia akan cetak angka yang Anda masukkan merupakan bilangan genap. Kalau sisa baginya kurang atau tidak sama dengan 0, maka dia akan cetak angka yang Anda masukkan merupakan bilangan ganjil. Ya. Lalu dia masuk kondisi lagi nih. If jika angkanya yang dimasukkan lebih besar dari 10, maka dia akan cetak besar dari 10. Kalau kurang dari 10, maka akan cetak bilangan kecil dari 10. Begitu juga untuk yang bilangan ganjil. Ya. Kalau lebih besar dari 10, maka akan cetak lebih dan besar dari 10. Kalau kurang dari 10, akan cetak dan kecil dari 10. Misalkan saya masukkan sebuah angka adalah 4. 4 dibagi 2 adalah hasilnya 2. Jadi sisa baginya adalah 0, gitu ya. Maka dia akan cetak angka yang Anda masukkan merupakan bilangan genap. Lalu dia masuk seleksi di sini nih. 4 itu kurang atau lebih besar dari 10? Oh, ternyata dia kurang. Maka dan kecil dari 10. Ya. Oke. Percobaan yang berikutnya adalah case. Struktur case adalah generalisasi struktur if. Kalau pada struktur if hanya menyediakan dua pilihan, yaitu benar dan salah, namun dalam struktur case dimungkinkan untuk memilih salah satu di antara banyak pilihan. Nah, ini adalah bentuk umumnya, bisa dipilih salah satu. Masuk ke contohnya. Ada pendeklarasian variabel, yaitu nilai tipe datanya chart, ya. Lalu dia akan cetak nih, nilai huruf yang didapat, return nilai. Terus nilai O, dia akan cetak kalau A, dia akan cetak sangat baik, kalau B dia baik, C dia cukup, D dia kurang, E itu dia gagal. Ya, jika saya inputkan nilai huruf yang didapat adalah A, maka dia akan cetak sangat baik. Ya. Nah, di sini case of ini dia tidak ada else-nya, ya. Maka kalau misalkan saya inputkan nilai huruf yang didapat itu F, maka tidak akan ada output-nya. Kecuali kalian tambahkan else-nya, jadi saat saya inputkan F, maka dia akan cetak. Misalkan else-nya adalah cetak tidak ada huruf yang dimaksud, gitu ya. Maka dia akan cetak perintah else-nya atau pernyataan yang di dalam else. Baik, kita langsung masuk ke dalam perulangan.
Perulangan atau iterasi adalah proses yang berulang. Dalam Pascal dikenal 3 macam perintah, ada step move, for, do, repeat until, dan while do. For do. For do itu dia memiliki 3 bentuk, ada perulangan positif, perulangan negatif, dan perulangan bersarang. Perulangan positif. Ya, kalau perulangan positif dia kontak dari kecil ke besar, penambahannya positif. Kalau misalnya yang negatif dia dari besar ke kecil, jadi penambahannya negatif ya, ibaratnya dia pengurangan. Contohnya nih, kalau yang perulangan positif ada i, dia tipe data integer. For i sama dengan 1 to 5 do, maka dia akan cetak i sampai dari 1 sampai 5, lalu kemudian jika ini selesai, dia akan cetak Pascal. Sehingga outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 Pascal. Gitu ya. Kalau yang negatif, ya bedanya kalau yang positif dia for to do. Kalau yang negatif for don't to. Ya. Terus di sini I-nya dari 5 sampai 1, berarti dia berkurang ya. Dia akan cetak 5 Pascal, 4 Pascal, 3 Pascal, 2 Pascal, 1 Pascal. Nah, di sini outputnya beda, padahal sama gitu ya perintahnya. Kenapa? Karena di dalam yang perulangan negatif, body programnya itu ada 2, ya, begini. Nih, dipisahkan oleh begini. Oke, begini for I-nya apa? Lalu begini dia cetaknya apa? Sehingga for I yang pertama 5, dia akan melakukan eksekusi ini dulu nih. Cetak selesai sampai Pascal, baru dia for I yang berikutnya. Sedangkan kalau yang positif, dia sama satu badan program. Sehingga dia akan cetak I-nya dulu nih. Selesai I-nya, baru dia akan cetak Pascal. Ini bisa nggak Bu kalau misalnya dibuat seperti ini outputnya? Bisa. Kalian tinggal tambahkan saja badan programnya. Ya, tambahkan begin dan M-nya lagi. Gitu ya. Next, perulangan bersarang. Kalau perulangan bersarang, for dalam for. Ya. Yang pertama kali dieksekusi adalah secara bersamaan. Misalnya ada 2 variabel I dan J. Berarti eksekusi I dan J-nya dulu. Yang pertama apa, J yang pertama apa. Kemudian jangan langsung ke I, tapi kalian selesaikan dulu yang di J. Habiskan dulu. Ya. Kalau misalnya J-nya itu ada 1 sampai 3, berarti habiskan dulu nih J-nya sampai 3. Kalau J-nya sudah habis, baru naik ke I, I-nya bertambah. J-nya balik lagi ke 1, ke awal, nilai awalnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada 2 variabel, ada I, J, integer. For I sama dengan 1 to 5 do. Begin. For J sama dengan 1 to 3 do. Ya, dia akan cetak nih. I, J, gitu ya, dia akan cetak contoh di sini. Nah, I yang pertama adalah 1, J yang pertama adalah 1. Berarti 1, 1. Gitu ya. Nah, berarti akan cetak nih 1, 1. J yang kedua. Oh, ternyata masih ada nih J-nya. Karena dia minta J-nya 1 sampai 3. Berarti masih ada 2. Ya, tapi yang J yang berikutnya 2. Sehingga cetak 1, 2. J yang berikutnya 3. Berarti cetak 3. 1, 3. Ya. Lalu cek lagi nih J-nya. J-nya ada, masih ada nggak? Oh, ternyata sudah habis karena cuma sampai 3. Maka lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah 2. J-nya balik lagi 1. Jadi cetak 2, 1. Cek lagi J-nya 2, 2 gitu ya. J-nya lagi cek. Oh, ternyata masih ada. Berarti 2, 3 dan seterusnya sampai 5, 1, 5, 2, 5, 3. Ya. Yang berikutnya adalah while do. Digunakan untuk melakukan proses perulangan suatu statement terus-menerus selama kondisi ungkapan logika pada while masih bernilai logika benar. Bentuk umumnya adalah while ungkapan logika do statement. Ini adalah contohnya. Ya, I sama dengan 0. While I kurang dari 5, maka dia akan cetak I. Lalu dia ada kasih counternya. Ini akan bertambah 1. Ya. Pertama adalah 0. 0 masih kurang dari 5. Kan cetak 0. Nah, bertambah dong 1. 1 kurang dari 5. Iya, cetak 1. Dan seterusnya gitu ya. Sampai I kurang dari 5. Ya. Sehingga outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Next.
adalah repeat until. Digunakan untuk mengulang statement kondisi diskresi dianti tidak terpenuhi. Ya, bentuk kumpulnya adalah repeat statement until ungkapan. Contohnya seperti ini, dia akan terus melakukan perulangan sampai 5, gitu ya. Jadi outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama adalah 0 nih. Dia masuk ke sini dulu counternya 1. Dia cetak 1. Dia baru seleksi I, apakah I sama dengan 5? Oh tidak, I itu baru 1 nih, berarti masih repeat gitu ya. Yang berikutnya 2, ya cetak 2. 2 masih kurang dari 5, maka repeat lagi. 3, cetak 3. 3 masih kurang dari 5, repeat lagi. Cetak 4. 4 masih kurang dari 5. Ya, repeat lagi. 5. 5 sama dengan 5, berarti M. Ya, selesai. Oke, baik. Untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Saya mungkin mau nanya, Bu. Ya, Raffi. Apa perbedaan right dan right-land? Oke. Apa perbedaan word dan written? Kalau word, dia itu cetakannya 1 baris. Kalau written, dia 2 baris. Ya, jadi dia diakhiri dengan tanda enter. Kalau word, dia tidak. Jadi kayak misalnya word I, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau written berarti written I, gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia ke bawah. Ya, oke. Sudah paham, Rafli? Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu mau nanya Bu, Ya, silakan apa? di perulangan bersarang Bu, atau ada sintaks right buka kurung tutup kurung 1.28, J titik 23 tutup kurung, itu artinya apa ya Bu? Oke, baik. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini I8J3 itu adalah untuk jaraknya nih. Space ibaratnya ya. Misalnya I8, berarti dia akan mencetak I di posisi ke-8. Dihitungnya dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di sini. Nah, J-nya itu dia akan cetak karakter J itu di posisi ketiga. Dihitungnya dari mulai I yang ini. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, ini berarti menandakan untuk jarak atau spasi. Oke, sudah paham, Noval? Sudah paham Ibu. Oke, alhamdulillah. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sudah paham ya? Sudah jelas untuk materi hari ini? Sudah, Bu. Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini saya ada latihan nih, ya. Ada 3 soal latihan. Ini kalian menentukan outputnya. Ya, kalian tentukan outputnya. Program sederhana nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan kalian kerjakan. Ya, nanti kalian kirimkan ke email tugaskampus.nhs@gmail.com. Saya tunggu sampai jam 3 sore hari ini. Ya, Bu, kalau misalnya saya tulis tangan, boleh nggak, Bu? Boleh. Nanti kalian foto, kalian kirimkan bentuk JPG atau dalam bentuk PDF-nya. Bu, kalau misalnya saya ketikkan langsung di Word, boleh, gitu ya. Tapi jangan lupa kalian tulis nama NPM kelasnya, gitu ya. Paham untuk latihannya? Paham, Bu. Oke. Paham Bu. Nah, deadline-nya saya tunggu sampai jam 3 ya. Kirim ke tugaskampus.nhs@gmail.com. Baik. Baik, jika sudah cukup jelas dan tidak ada lagi pertanyaan, saya izin mengakhiri pertemuan hari ini dan saya mengucapkan terima kasih pada semuanya ya, pada rekan-rekan mahasiswa semua untuk mengikuti materi pada pagi hari ini
bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Saya Ibu Dewi Andriani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pagi, Bu. Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih kembali.